Kali ini aku bakalan rangkum jalan cerita dari drama Cina Eternal Love of Dreams. Bagi kalian yang mau nonton drama ini atau males nonton karena episodenya yang mencapai 50-an lebih, kali ini kalian bisa nonton rangkumannya di sini. Jadi langsung aja, kali ini aku mau rangkum jalan cerita dari drama Cina ini. Eternal Love of Dream. Nah, drama ini adalah lanjutan dari drama Eternal Love yang pertama, yang menceritakan tentang kisah cinta Ratu Rubah dari suku Xingsu yang diperankan oleh Yang Mi, dan putra mahkota dari Kerajaan Langit yang diperankan oleh Mark Cho. Sedangkan Eternal Love of Dream ini ceritanya lebih berfokus pada kisah cinta Ratu Rubah yang baru, yang sebelumnya suku Xingsu dipimpin oleh Bai Xian, yang kemudian digantikan oleh Feng Zhi, keponakannya sendiri. Feng Zhi ini jatuh cinta kepada Kaisar Donghua dari Kerajaan Surgawi. Jadi si Bai Feng Zhi ini dulu pernah diselamatkan oleh Kaisar Donghua ketika dia diserang oleh siluman di hutan. Nah, karena dia merasa berhutang budi, jadi dia melakukan segala cara untuk membalas budinya. Si Bai Feng Zhi ini menyamar sebagai pelayan di Kerajaan Surgawi, tetapi dia tidak pernah bisa mendekati Kaisar Donghua karena dia selalu dihalangi oleh saudara angkatnya Kaisar Donghua. Nah, si saudara angkatnya Kaisar Donghua ini juga menyukai Kaisar Donghua sejak kecil. Tetapi karena Kaisar Donghua adalah dewa yang agung, dia tidak memiliki perasaan suka kepada dewi manapun. Suatu ketika, giok pengunci roh iblis Kaisar Donghua dicuri oleh Yan Qiwu dari suku iblis, yang bertujuan untuk memancing Kaisar agar mau bertarung dengannya. Ketika mengetahui Kaisar sedang bertarung, Bai Feng Zhi berusaha untuk membantu Kaisar Donghua yang terperangkap di dalam giok pengunci iblis tersebut. Tetapi dia diperdaya oleh Nai Qiyin dari suku iblis, membuatnya menukar ekor rubahnya dengan 50% kekuatan Nai Qiyin agar Bai Feng Zhi bisa masuk ke giok lotus tersebut. Tetapi Feng Zhi ditipu oleh Nai Qiyin. Dia mengambil 8 ekor rubahnya dan hasilnya menyisakan 1 ekor saja. Hal itu membuat Feng Zhi jadi berubah menjadi rubah kecil berwarna merah dan 1 ekor yang tersisa. Dia juga tidak bisa berubah kembali ke wujud aslinya, dia juga tidak bisa berbicara. Tetapi dia bisa masuk ke dalam giok lotus tersebut dan membantu Kaisar Donghua untuk melawan iblis-iblis di dalam giok tersebut. Karena di dalam giok tersebut banyak terdapat iblis, Feng Zhi tidak sengaja melukai tangannya sendiri. Dan lagi-lagi Kaisar Donghua membantu merawat lukanya. Di dalam giok tersebut juga ada Ji Heng yang dari suku iblis yang juga membantu Kaisar. Setelah keluar dari giok lotus tersebut, Kaisar Donghua merawat Feng Zhi yang saat itu masih berwujud menjadi rubah kecil dengan 1 ekor yang tersisa. Kaisar membawanya ke Istana Langit. Nah, pas lagi di istana, Feng Zhi senang banget karena dia bisa deket sama Kaisar Donghua dan dia sangat disayangi oleh Kaisar. Tetapi kebahagiaannya lenyap ketika Kaisar harus menikah dengan Ji Heng dari suku iblis. Karena kehadiran Ji Heng membuat Kaisar menjauh darinya. Feng Zhi sangat sedih ketika melihat Kaisar lagi sama Ji Heng. Pas suatu ketika, Feng Zhi gak sengaja melukai Ji Heng dengan cakarnya. Kejadian ini membuat Kaisar harus mengurung Feng Zhi dan tidak mau bertemu dengannya lagi. Karena sibuk akan persiapan pernikahannya, si Kaisar lupa akan rubah kecilnya. Nah, karena kasihan, pelayan Kaisar Donghua melepaskan Feng Zhi dengan syarat dia nggak boleh ketahuan sama Kaisar. Jadi Feng Zhi diam-diam ngeliatin Kaisar. Setiap dia ketangkep sama harimau putih peliharaannya Ji Heng, hal ini ngebuat si harimau nyerang Feng Zhi dan membuatnya terluka parah. Jadi pas itu Feng Zhi sadar kalau dia cuma dianggap peliharaan si Kaisar. Sedih banget kan? Nah, saat itu Feng Zhi terluka parah dan dia diselamatkan oleh Dewa Xingming. Ketika Feng Zhi sadar, dia meminta tolong kepada Dewa Xingming supaya dia dibawa balik ke Xingsu. Dan dengan bantuan Dewa Zeyan, Feng Zhi mengambil kembali ekornya yang diambil oleh Nai Qiyin. Dan dia berjanji tidak akan kembali lagi ke Istana Langit. Di hari pernikahannya Kaisar, si Ji Heng kabur karena dia nggak mau
nikah sama kaisar dan dia mau kawin lari sama pelayannya. Tapi si Ji-heung gak tahu kalau pelayannya itu adalah seorang perempuan. Nah, karena kabur di hari pernikahannya, si Ji-heung dicariin sama saudaranya. Karena dia dikejar-kejar, jadi si pelayan mengorbankan diri dan merasa bersalah karena sudah nipu si Ji-heung. Nah, karena sedih, si Ji-heungnya lompat dari tebing. Si kaisar yang gak jadi nikah ini sebenarnya udah tahu kalau Ji-heung gak mau nikah sama dia. Pas upacara pernikahannya mau dimulai karena Ji-heungnya kabur, Putri Ji-hye, saudara angkatnya kaisar, pura-pura menjadi pengantinnya kaisar. Dan akhirnya dia ketahuan dan membuat Putri Ji-hye dihukum. Karena urusan pernikahannya yang batal itu udah selesai, si kaisar nyariin rubah kecilnya kemana-mana, tapi nggak ketemu. Hal itu membuat kaisar sedih. Karena kekuatan kaisar Donghwa melemah setelah bertarung di giok lotus pengunci iblis, dan dia menangkal racun yang ada di tubuh Ji-heung, dan dia juga harus mengunci ratu iblis yang hampir bisa lolos. Itu membuat kaisar Donghwa harus berevolusi ke dunia manusia agar kekuatannya pulih kembali. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, jangan lupa juga tunggu video selanjutnya. Thank you.